guys, welcome to 3 in 1 Podcast. Nih, balik lagi nih sama kita. Iya, Ada Adel, Udil, dan Didi. hari ini kita tuh pengen bahas tentang perspektif cowok kalau nongkrong. Karena kan Iya. sebelumnya kita udah pernah bahas ya, tongkrongan cewek biasanya Cewek. cewek ngomongin apa aja gitu. Kayak pasti kan kalau di tongkrongan cewek kemarin-kemarin heboh banget Iya. gitu kan. Nah, sekarang kita mau ngasih POV tongkrongan cowok tuh kayak gimana sih gitu kan. Apakah Iya. mereka juga bisa heboh seperti tongkrongan cewek-cewek? Terus apa aja sih yang biasanya cowok-cowok Iya. bahas gitu kan? Atau mereka ya aku pernah main ke tongkrongan cowok, cuman mereka tuh lebih ke kayak udah sekedar main game doang gitu. Ih, boring banget. Nah, kan beda sama cewek kan kayak Iya. gosip. Gosip tuh maksudnya kita ngasih penilaian tentang orang lain. Iya, sama aja judging. Nah, tapi Beda loh kalau judging dengan gosip. tapi daripada kita penasaran dan gak ada jawabannya, mending kita panggil langsung aja nih narasumbernya, gak sih? Takutnya POV kita salah ternyata. Ya, Apalagi buat kalian cewek-cewek yang punya pacar, terus pacarnya tuh gak balas, terus kalian bingung nih, cowok biasanya ngapain aja sih? Kenapa sih cowok aku tuh nggak jawab setiap lagi main sama temennya? Nah, ini dia jawabannya. Iya, ini bisa jadi jawaban. Dan sekarang kita udah ada sama Bang Zida. Please welcome. Awas ya toh. Oke, nah sekarang kita udah bersama narasumber terkredibel sejagat raya. Kredibilitas kali ya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu akan lebih efektif kalau dijawab sama cowoknya, ahlinya, sama pelaku utama. Iya. Terima kasih ya sama di sini guys. Nah, kita ini kan udah apa ya? Kalau perspektif cewek-cewek yang lagi nongkrong biasanya gibah ya Yes. pasti. Terus kita kadang suka ngomongin tentang skincare, make up atau curhat-curhat Curhat, tentang percintaan. gosip. Kalau cowok-cowok biasanya ngapain aja sih kalau nongkrong? Biasanya kita tuh punya schedule. Teratur ya. Ada rundownnya gitu. Bener. Jadi kalau misalkan cewek-cewek mikirnya kayak cowok mah nongkrong lontar-lantung, lolo ya kan. Kayak orang Iya, kebiasaan. emang bener kok. Emang bener kok. Tapi kita lebih terstruktur gitu nongkrong tuh. Jadi biasanya kita ada jam-jamnya. Kalau misalkan kita nongkrong sore, itu biasanya balik kerja kan capek ya. Iya. Capek. Biasanya kita cuman kayak gimana hari ini, ada masalah nggak, ada problem nggak, gitu curhat-curhat doang gitu. Sharing session. Oh, ternyata cowok juga Sama ya. Nah, tapi Nggak curhatnya kalau misalkan kita udah masuk ke Isya gitu, kita udah mulai ngobrolnya tuh kayak mulai dalam dikit lah, kayak gitu. Sebenarnya cowok kalau misalkan ngomongin cewek tuh kan suka gibah kalau nongkrong. Iya. Cowok bisa kan? Iya lagi, bener. Iya, aku Cowok udah gibah pernah bisa. mulutnya sangat seremnya gimana tuh? Emang kenapa sih? Emang kenapa serem gitu? Jadi gini, cowok kalau nongkrong, kalau gibah, dia tuh gibahnya tuh bener-bener sampai mau diapain nih? Anjir. Guys, emang lah Serem banget ya guys. serem banget tuh. Tuh, jadi kalau cewek-cewek mungkin ngomongin kayak misalkan aku mau nggak suka sama ini ya kan? Iya. Tahu nggak sih ini tuh ini? Iya. Cowok tuh lebih tajam mulutnya jujur sebenarnya. Sih. Jujur, cowok tuh lebih tajam, makanya hati-hati kalau cowok kalian nongkrong nih ya, gibahin orang, oh udah nggak tahu tuh balik jam. Atau jangan-jangan cowok kalian gibahin kalian lagi di kamar. Kayaknya ya. Enggak, bukan kayaknya sih, tapi emang iya. Persen iya. Iya, pasti. Ya, Iya nggak sih? Nggak, tapi gini, cowok kalau misalkan ngegibahin tentang pasangannya, pasti tuh dipuja-puja tergila-gila cowok tuh sama cewek. Maksudnya? Sumpah, misalkan cewek mah gini, cewekku mah gini, bray gitu. Jadi membanggakan pacarnya gitu ya. Bagus sih, bagus. Terus kalau misalkan tadi jam berapa ya? Habis Isya ya? Iya. Masuk ke jam-jam Jam berawan. Ini rundown penutupan gitu ya. masih banyak, masih ada 3 ronde lagi. Nah, habis itu biasanya kita tuh suka ngobrolin tentang bola, terus ngobrolin tentang apa ya, kayak politik. Lebih informatif ya. Lebih jujur, lebih kayak apa ya,
demokratis anak. Iya. Anak itu aktivis banget biasanya. Terus ngomongin agama, ya kadang ada ngomongin agama. Abis ini. Politik tuh lebih dalam lagi berarti. Kamu keluar berani banget. Pokoknya itu tuh bisa dilakukan pada jam-jam 11 ke jam 1-an. Oke. Dari rawan gitu tuh. Tuh. Habis itu agak malam dikit, 1 jam setelah jam 1 jam 2 kita udah mulai bahas sejarah. Sejarah apa tuh? Apa aja sih kita bahas sumpah. Ada misalkan kayak ya kan tadi dari agama tuh, dari agama biasanya kita suka tapi dulu ya kalau misalkan zaman Nabi Muhammad gini gitu. Lagi itu ngebahas tentang Fir'aun. Habis Fir'aun masuknya ke Belanda. Sebenarnya nyambung kan? Iya. Jadi mengalir aja gitu. Terlalu mengalir sih itu. Cuma begadang tuh sebenarnya informatif gitu. Itu ada isi daging gitu daging. Jadi kayak misalnya cewek-cewek kayak nanya kenapa ya setiap cowok aku nongkrong sama teman-temannya tuh lama banget gitu nggak jauh-jauh. Saya lagi ngebahas sejarah tentang Sejarah dunia, peradaban dunia. Iya. 10 SKS gitu. Mana setiap nongkrong tuh jarang ngabarin lagi. Terus kalau misalkan cewek udah bilang have fun berarti itu tuh udah Ya. Nah jadi sebenarnya kalau nongkrong tuh kita kadang HP tuh ditaruh. Cowok tuh. Ada yang cowok nongkrong tuh main game, ada yang cowok nongkrong bikin lagu, produksi apa gitu, atau bisa bikin video-video atau apa. Ada yang nggak produktif ada yang kita nonton bola, main game gitu sebenarnya ada. Tapi kadang kalau misalkan emang pembahasannya udah benar-benar deep, udah benar-benar dalam banget, kita HP itu ditaruh dan naruhnya tuh bukan layar di atas. Dibalikin. Terus anjir gak bakal kelihatan loh notifikasi. Iya, tapi kan gini gak sih kayak misalkan lagi ngobrol udah deep banget terus tiba-tiba kan pacar aku ngechat gak ya? Pernah gak sih kayak gitu? Ya kadang-kadang kita Terus jadinya malah ada ganggu tongkrongan kalian kayak apaan soalnya nih kita lagi seru-serunya nih misalnya. sebenarnya gini, kita tuh bukannya naruh HP tuh benar-benar kita diemin dari kita naruh sampai nanti kita mau pulang, sebenarnya enggak. Kadang misalkan 5 menit atau misalkan setengah jam atau 20 menit gitu pasti kita ngecek kayak entah kita ngecek jam, entah kita ngecek ada yang ngontek, soalnya kan nggak semuanya tentang buat tongkrongan sama circle. Ya. Misalkan ada kerjaan atau hubungan siapa atau orang tua ngecek, itu kan tetap ada. Jadi kayak setiap 10 menit gini. Tuh, jadi buat cewek-cewek kalau misalkan cowok yang nongkrong ngechat boleh, tungguin aja nanti dibalas pasti. Sangat nggak tidur. Ya, berbanding ya kalau sama cewek kan biasanya kita walaupun lagi nongkrong gini juga masih tetap pengen dicariin. Kok dia kalau nge-set aku ya kalau aku lagi kayak nungguin kok dia kayak nggak nyariin sih gitu. Ya, udah. Tapi kita juga sebagai cowok mikirnya kayak kita me time nih. Cewek kita juga me time juga gitu. Jadi sebenarnya kita nongkrong tuh bukan dalam artian kayak ya udah hidup gue dulu enggak sebenarnya. Jadi kita tuh ngasih waktu buat pasangan kita juga buat kayak ya udah nih gue nongkrong nih, selama waktu gue nongkrong ya udah lu me time sama diri lu sendiri. Entah itu mau shopping, mau apa sebenarnya nggak masalah cowok juga. Lu mau jalan sama temen juga nggak masalah, besok aja sendiri. Oh iya. Asalkan Asalkan cowok yang tahu. Nah ini nih, bikin penasaran jangan apa coba. Emang gimana sih pemikirannya gitu? Kok sampai kayak ya adalah. Ya asalkan nggak nama cowok yang dia nggak pulang. Dia tetap ngabarin gitu. Cuma tetap sama ngabarin. Oh iya aku nongkrong sama ini ya, oke. Sekarang aku nongkrong di sini ya, oke. Terus kayak cewek juga kayak ya udah kamu nongkrong. Aku nanti jalan sama misalkan si Ada sama Didi gitu kan. Aku nanti jalan sama Didi ya. Aku sama Didi mau dia ya, oke dah. Kemana ya udah serah. Nanti kabarin. Iya, penting ada calling. Yang penting di awal udah di highlight dulu kalau gua tuh mau nongkrong atau gua tuh mau main sama teman-teman udah selesai. Habis itu udah enggak pernah ngechat. Soalnya gua jarang ngechat juga sih sama pacar. Kalau nongkrong mah ya udah. Gitu. Soalnya dia tidur. Tinggal tidur gitu. Tapi dari sekian banyaknya topik yang kalian bahas tuh biasanya yang paling sering dibahas tuh tentang apa? Yang paling sering. Iya, yang paling sering. Apa? Kalau cewek kan pasti kebanyakannya ya mereka curhat gitu kan, gosip gitu kan. Kebanyakannya itu gitu kalau cewek. Dan kalau dari golongan cowok kebanyakannya ngebahas topik apa sih?
dari sekian banyaknya tadi ya yang udah disebutin gitu. Sebenarnya kita kalau sekian banyak ya, kalau misalkan udah di umur kayak aku tuh, Kamu berapa? saya tuh 5, enggak dong tuh, bagi 2 ya. Jadi kalau di umur kayak kita yang udah istilahnya udah beranjak dewasa dan hampir tua gitu ya, kita kemudian ngobrol tentang kerjaan. Oh Kira-kira iya. apa yang bisa update skill kita. Sebenarnya cowok tuh paling males kayak misalkan nongkrong nih, nggak ada isinya sebenarnya. Jadi nongkrong ya udah kosong. Jadi sebenarnya cowok nongkrong tuh bukannya kosong, malah pasti ada info aja. Produktif banget ya. Berarti informatif lah dari cewek ya. Tuh. Ya karena jadi harus ada sesuatu yang kerjain apa nih gitu. Soalnya kalau misalkan prinsip aku, kalau misalkan emang nongkrong nggak perlu gitu, kayak dia di rumah produktif. Kalau nggak, kita nongkrong tapi sebisanya kita datang ke bawa papa, bawa duit. Kalau gitu aja. Bagus. Jadi orang biar berguna dikit gitu. Jadi tetap ada esensi nongkrongnya, tetap ada esensi kita upgrade skill. Input dan output. Setidaknya kagak duit tapi skill lah. Oke, bagus sih. Tapi kalau tongkrongan cowok-cowok ngomongin cewek-cewek juga gak sih? Jadi sebenarnya cowok tuh kalau misalkan di tongkrongan sebenarnya hampir 11-12 sama cewek. Kita juga ngebahas tentang cowok, cowok. Tentang cewek-cewek dong. Ini tentang cowok-cowok juga ada kali ya sekarang. Itu udah pasti. Ngomongin Cuma sama itu udah termasuk dalam rundown yang tadi tuh. Nah kalau ngebahas cewek-cewek kalau kita berdua. Nah, gue spill ya, sorry ya guys, gue spill ya. Kadang cowok misalkan ada salah satu yang jomblo atau misalkan satu circle semua jomblo, biasanya gini, kalau ada cewek cakep, bro, boleh tuh. Oh iya, terjadi sering. Orang kita soal gini, siapa yang beri deketin, taruhan anjir parah sih. Tapi asal jangan catcalling aja tau sih. Iya. Gitu. Kadang kita suka apa? Kayak sesama misalnya satu circle ya. Soal kayak ada yang mau catcalling gitu, kita pasti paling benci. Karena apa ya? Catcalling tuh istilahnya Hanya untuk jamet iya. catcalling. Iya, saya jamet Terhina. banget. Bener. Kayak Nah gitu. Daripada begitu mendingan dateng ketemu salaman kenalan dah saya itu. Masalah dia mau apa katanya urusan belakang, yang penting dapat IG-nya. Ya. Tapi kenapa harus tadi yang kayak lo kalau misalnya bisa dapat si cewek ini nanti gue kasih apa? Kenapa harus kayak gitu? Kayak misalkan, ini cakep nih, lu berani nggak deketin dia gitu? Lu bukan taruhan kayak, yo taruhan berapa? 100.000. Siapa yang diterima sama dia enggak? Kayaknya itu jadul ya dulu. Jadul lama. Itu zaman Kalau sekarang lebih ke zaman kolonial. Iya kolonial Belanda. Nah, siapa yang berani nembak dia nih ya? Pang. Mainnya berani-beranian. Ya, maksudnya enggak. Jadi lebih kayak nih, siapa tipe lu nih? Berani nggak lu deketin dia? Gitu. Jadi kita lebih nyenggol ego temen kita. Itu aja sebenarnya, bukan taruhan. Sehat kita sehat. Nah, Ya, tapi kalau ini misalkan contoh yang sehat gitu. Tapi kan banyak juga yang negatif-negatif ya. Jadi ya. Mungkin ceweknya tentang sebel-sebelnya. Pedesnya minta ampun. Emang cowok Emang lebih pedes dari itu. asli omongannya cowok. Ya, guys, kita Karena mereka lebih jujur gak sih? Ya. Jujur gak sih? Jujur parah. Jujur apa ini jujur jangan. Jujur jangan. Stop ya, menginin editor saya capek. Jujur jangan. Nah, Jujur. tapi emang kayak kita misalkan nih nggak suka sama satu cewek nih, kita tuh selalu memberikan sudut pandang masing-masing. Oh Misalkan nih, si ini kayak gini ya, kenapa ya gini? Ini sih, dari gue emang enggak sih kayak gini-gini. Oh, lu bisa ngerasain. Udah terhasut dong kalau misalkan si A nih di circle itu lagi ada masalah sama cewek ini terus jadi bahan omongan satu circle gitu, semuanya jadi gak suka sama cewek ini apa gimana? Ada nggak kayak Kalau gitu? misalkan jatuh sekal jadi sama suka enggak? Lebih ke kayak menurut gua ini kayak gini, menurut gua kayak gitu sama, ya berarti udah tervalidasi. Ya. Kalau misalkan enggak, oh mungkin gua nggak dapat sudut pandang yang lain dari apa si cewek ini gitu. Soalnya kalau di cewek tuh kadang-kadang misalnya aku cerita sama Adel, aku gak suka banget sama si Udil gitu kan. Itu tuh kadang-kadang tuh ada yang emang iya sih orang kayak gitu, nanti tuh Adel tuh otomatis suka juga. Iya, kayak gitu. Kalau cewek-cewek banyak yang kayak udah otomatis kayak gitu. Iya, kayak siapapun yang mau benci, aku juga benci kayak gitu nih. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan itu tidak, tapi kalau di cowok tuh kalau misalkan semuanya merasakan bisa. Tapi kalau misalkan cuman salah satu tapi satu lagi ngomongnya kayak gini, apa lagi
Oh berarti kita harus paham kalau sudut pandang kita masing-masing beda. Kan orang juga misalkan nggak hanya cewek atau cowok sih, mereka kan pasti kayak gua misalkan ngomong sama nongkrong sama Udil kayak gimana, Endodi sama gimana, sama Didi gimana, sama Adil gimana gitu. Jadi pasti ada sudut pandang yang berbeda kan, nggak semuanya harus sama ratain. Itu sih sebenarnya tongkrongan cowok kalau misalnya ngobrolin cewek-cewek. Agak sehat juga ya rupanya. Tapi tidak semua tongkrongan cowok Yes. itu sehat. Iya sih. Karena ada aja lah circle yang mungkin punya energi negatif. Ya, tapi kadang kita juga sama cowok tuh kadang sebel tau, ada sebel kayak gitu. Gitu ya. Misalnya nih, tongkrongan, anjing nyebelin gitu kayak gitu. Udah sikat aja. Ya, kayak kita juga tetap ngomongin sama kayak saat ada, jadi nggak kayak kalau support someone kan, Ya. udah sama cewek kita support apa yang lakukan ya. Ya. Nah, kalau kita enggak. Kalau emang kita ngerasa nyebelin ya udah, lu nyebelin aja, lu kampung gitu. Nongkrong jangan rese, Bopong, bocah belak-belakan. bukan nongkrong jangan rese gitu aja. Iya sih. Iya. Gitu. Tapi ada nih aku baca katanya cowok tuh lebih excited untuk nongkrong, tapi ketika ketemu sama ceweknya malah aduh aku ngantuk, aku nggak bisa. Kalau nggak kayak gitu misalkan hari ini dia nongkrong nih, terus besoknya udah janjian sama ceweknya, terus cowoknya ketiduran gara-gara pengalaman sama abis nongkrong sama temen-temen Iya banget sih. kayak gitu. Kenapa Tidurnya di rumah apa kejadian pas Ketiduran nih ada yang misalkan ketidurannya di rumah sampai ke di jalan. Pak gitu. Ya, ada juga yang ketemu nih kalau misalkan Kalau saya misalnya nih abang akhirnya main nih sama abang gitu, terus abang kayak lemes atau ngantuk gitu, jadi kan kita ke cewek apa sih kamu baru aja kemarin main sama teman-teman kamu happy gitu ngeliat di SG temennya ya gitu nggak sih? Emang ada yang kayak gitu? Ada, tapi ketika misalkan kamu main sama aku kok kamu kayak lemes gitu. Iya, aku walaupun kayak main dulu sama kita nih agenda sama temennya udah beres sama kita, pas sama kita loyo, tapi pas udah di akhir-akhir tuh teman-teman semuanya langsung semangat. pasangan kita itu rumah buat kita, kayak nyamannya kita gitu. Jadi saat cowok lu bisa tidur di sebelah lu, jadi cowok lu nyaman. Tapi saat cowok lu ya happy ya normal manusia aja gimana. Ya kalau ngantukan terus tuh kapan happennya? Betul, masa ditemuin cuman buat tidur? Ya, Iya atau enggak? maksudnya ketiduran guys. Iya. Bukan sampai geser-geser nyapuin ya. Iya diakuin. Ketemu sama kita tuh bukan yang kayak ngobrol tentang kita berdua gitu, tapi lebih ke tentang kemarin aku nongkrong sama teman aku tuh gini kalau nggak nyeritain tentang kerjaannya, terus kayak gila sama kita kapan anjir ngomongin tentang aku kok tentang kamu nih gitu kapan? Iya. Harusnya kan kita lebih energik ya harusnya ya. Kalian harus seneng misalkan cowok kalian datang ke kalian ngomongin tentang kerjaan atau tongkrongan. Why? Seneng karena cowok itu kalau ketemu pasangan dia sebenarnya paling nggak mau kerja atau kerjaan. Kenapa ya? Kita lebih ke kayak gimana hari ini, happy nggak? Oh nggak happy kenapa? Misalkan Share day. nah, gitu ya. Jadi nggak mau ngebahas kayak gimana kerjaan kamu kayak ini. Kayak pengen itu sebenarnya sampai rumah dia cuma kita yang memulai. Tawa dia. Ternyata kayak gitu ya? Ya soalnya nyaman, saya nyaman sama teman-teman tuh. Ya tapi Kalau kita nongkrong malam gitu. ya tapi oke misalkan kita happy gitu, dia terbuka gitu. Tapi kan bagus tuh pertanyaannya. Terus waktu buat kita kapan? Iya. Ya itu. Sebulan. Sebenarnya drama gini juga sebenarnya enggak, cowok pasangan tuh enggak setiap hari dia apa namanya pacaran. Gimana? Setiap hari dia nongkrong. Pacarannya mah setiap hari, cuma nongkrongnya mah nggak tiap hari gitu. Ada begitu. Karena kan kita juga kayak kembali. Ada pelanggar ini. Tapi kalau misalkan aku ya, biar tidak ada kesalahpahaman dan kejanggalan itu, Kejanggalan, jujur janggal. saya lebih mending membawa pasangan saya ke tongkrongan saya. Jadi biar dia tuh tahu alasan kenapa aku excited saat dari tongkrongan. Dan tahu juga siapa yang ditemuin. Ini nih, abang kan bawa dia pacar abang ke tongkrongan. Terus
pacar apa lagi deh? Iya, itu gimana? Betul. Ini mau bahas pribadi atau mau bahas luas nih? Luas lah. Ya, luas dong. Pribadi jangan. Kalau pribadi tuh pacar apa yang pernah nanya gitu ya? Ya. Ketongkrongan, tempat kerja, ketongkrongan sebenarnya happy aja karena dia tuh As long with you gitu. Iya. Dia bisa menempatkan Gimana pacarnya Abang? Enggak. Pacarnya di belakang betul ya. misalkan secara umum. Ya lanjut, let's go. Tapi kalau misalkan secara umum sebenarnya mungkin gimana caranya? Sebenarnya itu PR cowok sih. Gimana caranya? Ya kalau secara umum, Secara mana umum. nih? Malah jadi bete gak sih ke kalian kayak terus teman-temannya yang lain juga ih tau gitu Ya. lo jangan bawa pacar lo Mungkin ini apa sih ngeribetin kayak gitu kan. pasti ada kayak gitu. Tapi Gue bener kayak gitu tapi bener kayak gitu mungkin ada ya seperti itu kayak. ya nggak udah, mungkin kalau ada misalkan- sih tapi ada Sebenarnya gini, kalau misalkan kita sebagai temen ya kadang ya kalau misalkan yaudah lu misalkan aku nih misalkan temen aku pacarnya dia bosen paling aku nyenggol ke dia kalau ngechat langsung pribadi cewek lu bosen tuh ajak jajan kayak tapi kadang makanya gitu nyamuk pokoknya itu cewek sendiri biar realitanya tidak seperti itu. kembali lagi ke masing-masing pribadi individu seperti apa dia kan kembali lagi kayak cowok itu sebenarnya peka tapi harus di-trigger terus ya sebenarnya Siapa tuh yang nge-trigger terus? Ya ini masih Gini lagi gitu mau capek Masih dikodein terus. ya udah capek dikodein terus. Iya, makanya harus digodain. PR buat cowok tuh gimana caranya lu ngajak cowok lu ke tongkrongan tapi lu Lu ngajak cowok lu ke tongkrongan. sensor cowok tuh harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan Betul. karena dia membawa ceweknya ke tongkrongan Pengalaman. jadi lu harus lihat moodnya sama lu harus bisa bagaimana caranya si cewek lu tuh bisa berbaur sama temen lu. Jangan sampai didiemin ya. Yes. Tapi kalau misalkan di tongkrongannya banyak pacangannya temen-temen lu juga lebih kita tuh sebenarnya lebih seneng kayak gini misalkan pacar aku misalnya pacar teman aku ya udah kalian pacar-pacar kita tuh nongkrong bareng Ya. jadi saat kita bergabung di sini tuh kita udah happy di cowok-cowok cewek-cewek gitu loh ngerti nggak Oh iya iya. paham kan maksudnya jadi kita bawa ke tongkrongan itu jadi semuanya bawa jarang ada sebenarnya Yang jomblo nih, kalau yang jomblo Tapi kan kalau cewek susah nyambung gak sih? Kalau maksudnya kalau cewek misalnya kamu bawa pacar aku bawa aku tapi kan aku sama si cewek itu bukan temenan maksudnya susah nyambung kalau cewek tuh kalau gak awal sih? sih bakal kayak gitu tapi lama kelamaan bakal klop terus lebih nyaman begitu sumpah mungkin Emang iya Dik? Kadang-kadang ada yang gitu. kayak gitu karena apa ya kita tuh sebagai cowok mikirnya kayak ya udah gua sama teman-teman gua lu sama pacar-pacar temen gua Main bareng kebanyakannya dia main bareng gitu. Nah mungkin itu ya pelajaran yang kita dapat hari ini dari perspektif cowok. Jangan percaya 100% ya. Iya, don't trust, don't trust. karena ini sudut pandang saya Iya, tidak Menurut semuanya. pendapat saya, Nah jadi tadi penasaran kita udah terjawab langsung ya dari pelaku utama. ya ternyata kalau cowok nongkrong tuh ada schedule gitu kan dari tahunnya dan sekalian itu produktif yes gitu ternyata. Ya, jadi masa depan kalian guys. jadi kita juga udah tahu ya tadi sudut pandang masing-masing. Nah mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Eh. Bye bye.